Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran dasar-dasar agri-teknologi pengolahan hasil pertanian pada elemen yang kedua, yaitu tentang perkembangan agri-teknologi. Perkembangan teknologi yang diterapkan dalam bidang pertanian pada masa panen atau pengolahan hasil pertanian. Teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian dari waktu ke waktu terus berkembang, dari mulai yang sederhana, manual, kapasitas kecil, hingga menjadi kompleks atau rumit, dari yang menggunakan mesin dan kapasitas besar ataupun massal. Adapun tujuan utama dari penerapan teknologi tersebut adalah menciptakan nilai tambah atau added value pada produk atau hasil pertanian. Dalam hal ini ada beberapa nilai tambah yang dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, nilai tambah secara ekonomi, maksudnya dari hasil pertanian mentah atau yang belum diolah, harganya rendah atau murah. Misalkan, harga 1 kilo ubi kayu itu mencapai 1.000 sampai 3.000 rupiah. Namun, nilainya akan menjadi lebih tinggi setelah diolah menjadi keripik singkong, apalagi jika dikemas dalam keadaan saset maupun ditambah mereknya. Harganya bisa mencapai 30.000, bahkan ada yang sampai mencapai 80.000 per kilo. Kemudian yang kedua, nilai tambah pada aspek teknis produk. Pengolahan menghasilkan produk olahan hasil pertanian memiliki fungsi yang lebih baik, yang lebih banyak, lebih mudah digunakan, lebih ringkas atau praktis, lebih nyaman digunakan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nilai tambah yang dilihat dari aspek sosial bisa berbentuk produk menjadi lebih sehat, lebih aman, lebih bergizi, higien, dan halal untuk semua konsumen. Pertambahan nilai tersebut dapat dicapai melalui penerapan teknologi, proses dalam penanganan, dan pengolahan. Perkembangan teknologi di bidang agri-teknologi pengolahan hasil pertanian yang dapat kalian perhatikan sebagai sesuatu yang sangat menonjol dan menjadi perhatian juga harapan masyarakat untuk sekarang dan masa yang akan datang. Di antaranya adalah bioteknologi, otomatisasi, dan robotisasi, serta nanoteknologi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai bioteknologi pertanian. Bioteknologi adalah istilah yang digunakan secara khusus untuk suatu proses rekayasa mikroorganisme dalam proses-proses pengolahan hasil pertanian. Contoh penggunaan mikroba yang menghasilkan enzim yang dapat mengurai pati menjadi gula dan gula menjadi alkohol atau menjadi asam. Contoh lainnya adalah produk pangan fungsional atau makanan kesehatan yang menggunakan mikroba sebagai probiotik. Bioteknologi juga mencakup penerapan teknologi rekayasa pada organisme yang meliputi tumbuhan atau hewan secara genetika yang bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak dan tanaman yang lebih baik dan lebih unggul. Produk transgenik atau genetically modified organism atau GMO adalah tumbuhan, hewan atau mikroorganisme yang telah mengalami perubahan materi genetik atau DNA dengan menggunakan teknologi yang umumnya melibatkan modifikasi spesifik DNA. Para ilmuwan sering menyebut proses ini sebagai rekayasa genetika. Definisi dan penjelasan tersebut dalam laman resmi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat atau US Food and Drug Administration atau FDA yang telah bekerja sama dengan Departemen Pertanian Amerika Serikat untuk memastikan bahwa tanaman yang dihasilkan melalui rekayasa genetika aman bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Baik, sekarang waktunya berdiskusi. Nanti akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Bisa dibaca tugas kelompoknya. Pertanyaan pertama mengenai tanaman transgenik apa saja yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus memiliki GMO?
Yang ketiga, apakah GMO berdampak negatif pada kesehatan? Yang keempat, apakah GMO pada tanaman dapat mengurangi penggunaan racun pestisida? Yang kelima, apakah tanaman GMO juga mempengaruhi petani di luar Amerika Serikat? Yang keenam, apakah saya makan makanan yang berasal dari tanaman transgenik? Yang ketujuh, bagaimana dengan hewan yang memakan makanan yang terbuat dari tanaman transgenik? Baik, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.